Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 131 sampai dengan 132, soal latihan 3.4. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Pak Ahmad akan membangun rumah pada sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang memiliki ukuran panjang 20 meter dan lebar 6Y-1 meter dengan luas tanah total hanya 100 meter persegi. A. Berdasarkan informasi sebelumnya, tentukan lebar tanah yang dimiliki Pak Ahmad. B. Pak Ahmad mengundang ahli bangunan untuk konsultasi dan menghasilkan perhitungan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah untuk 1 meter persegi adalah 2 juta rupiah. Berapakah total biaya yang harus dikeluarkan Pak Ahmad dalam membangun rumah? Oke, langkah pertama kita gambar dulu situasi bidang tanah milik Pak Ahmad ini ya. Berbentuk persegi panjang, ukuran panjangnya 20 meter, lebarnya 6Y-1 meter. Ini dia. Ini Kak Sari udah buat ya. Di sini bangun persegi panjangnya dengan panjangnya adalah 20 meter dan lebarnya adalah 6Y-1 meter. Kemudian tadi diketahui luas tanah total hanya 100 meter persegi. Berarti luas persegi panjang ini adalah 100 meter persegi kayak gitu. Nah, sekarang kita disuruh menentukan berapa sih sebetulnya lebar tanah milik Pak Ahmad ini. Caranya kita gunakan rumus luas persegi panjang. Luas persegi panjang, rumusnya apa? Rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, nanti luasnya berapa? Luasnya adalah 100 meter persegi, gitu kan? Kita masukkan rumusnya yaitu panjang kali lebar. Nanti harus sama dengan 100 meter persegi. Di sini pakai satuan, di sini nggak usah pakai satuan, nggak apa-apa. Karena kita mau mulai menghitung. Nah, sekarang masukkan angkanya. Untuk panjangnya ada, yaitu 20 meter. Kita tulis 20 saja. Dikali lebarnya ada, yaitu 6Y kurangi 1 meter. Kita tulis 6Y kurangi 1 saja. Sama dengan 100. Gitu ya. Terus kita kalikan ya. 20 kali 6Y adalah 120Y. Terus 20 kali negatif 1 adalah negatif 20. Sama dengan berapa? Sama dengan 100. Oke, kita pakai metode pindah ruas ya. Ini 120Y-nya tetap, sama dengan 100-nya juga tetap. Yang kita pindah ini deh, negatif 20 atau minus 20. Negatif 20 kalau dipindah ruas itu menjadi positif 20 ya. Memang ketentuannya kalau dipindah ruas, yang tadinya bertanda negatif harus berubah menjadi positif. Kayak gitu. Sehingga 120Y sama dengan 100 ditambah 20 ya 120. Nah, kalau gitu Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 120 yang ini diapakan dengan 120 yang situ? Dibagi. Dibagi kita nulisnya per aja. Ya, jadi 120 per 120 artinya 120 bagi 120. Jadi ketemu nilai Y-nya berapa? Ya 1. Kan 120 bagi 120 itu 1. Nah, ini masih Y-nya ya. Y-nya 1, belum lebarnya. Tadi yang ditanya adalah lebarnya. Lebarnya yaitu 6Y kurangi 1. Karena kita sudah punya nilai Y-nya, berarti kita bisa menghitung berapa sih 6Y kurangi 1 ini. Cara nulisnya kayak gini deh. Y sama dengan 1, maka lebar gitu ya sama dengan 6Y kurangi 1. Berarti sama dengan 6Y itu artinya 6 kali Y. Y-nya kan angka 1. Berarti ya udah 6 kali 1. Baru dikurangi 1. Sama dengan berapa? 6 kali 1 kan 6. Kemudian dikurangi 1. Jadinya 5. Udah ketemu. Jadi lebarnya adalah 5. Satuannya apa? Satuannya ini dia. Meter. Nah ya, lebarnya adalah 5 meter. Sudah terjawab kan? Itu poin pertanyaan yang A loh. Berdasarkan informasi sebelumnya, tentukan lebar tanah yang dimiliki Pak Ahmad. Lebar tanah yang dimiliki Pak Ahmad adalah 5 meter. Kalau untuk hitung-hitungannya mulai dari awal sini ya, diikutin sampai masukin ke rumus luas, dihitung, ketemu nilai Y. Kalau Y sudah ketemu baru kita bisa menentukan lebarnya, yaitu 5 meter.
Sip, kayak gini ya dek ya untuk poin nomor 1 yang A. Nah sekarang untuk yang B. Tadi intinya yang B ini kita harus menghitung total biaya yang dikeluarkan Pak Ahmad dalam membangun rumah. Ketentuannya setiap 1 meter persegi membutuhkan biaya 2 juta. Berarti kalau seluruhnya berapa juta kira-kira kayak gitu ya. Ya udah gampang aja. Tadi kita di awal sudah dikasih tahu bahwa luas tanah Pak Ahmad ini adalah 100 meter persegi. Ini luas seluruhnya. Nah, setiap 1 meter perseginya adalah 2 juta rupiah. Berarti kalau punya 100 meter persegi berapa? Ya tinggal 2 juta dikali 100, itu biaya seluruhnya. Kita tulis ya. Di sini untuk yang B, biaya membangun rumah sini sama dengan Rp 2 juta per meter persegi. Nah, 2 juta ini untuk setiap meter perseginya. Berarti total seluruh biayanya kayak gini. Total seluruh biaya sama dengan biaya membangun rumah ini tadi dikali dengan luas. Ya, luas tanahnya untuk membangun rumah tadi. Ini asumsinya rumahnya dibangun full ya, jadi tidak disisakan tanahnya atau lahannya, nggak apa-apa. Nah sekarang tinggal kita kalikan aja, berarti sama dengan Rp 2 juta dikali luasnya tadi berapa? 100 meter persegi. Nah ini kalau mau ngitungnya untuk Rp sama meter perseginya kita abaikan dulu aja, nggak apa-apa. Yang penting kita kalikan aja 2 juta kali 100. 2 dikali 100 kan 200 ya. Berarti kalau 2 juta dikali 100 ya 200 juta. Rp 200 juta. Nah, Kak Sari sengaja menulisnya pakai kata juta supaya kalian nggak kebingungan mengalikannya. Kalau mau menuliskan dalam bentuk angka semua gini ya, 200 juta itu 200 diikuti nolnya 6 terus koma 00 tik gitu. Ini ya, Rp 200 juta. Tuh, terjawab ya. Jadi total seluruh biayanya Pak Ahmad untuk membangun rumah di atas tanah 100 meter persegi tadi yaitu 200 juta rupiah. Kita jawab di sini. Rp 200 juta. Nah, gitu. Sudah ya? Paham ya dek ya untuk soal nomor 1. Kalau paham mengerjakan soal-soal setipe kayak gini pas ujian nanti kalian enak ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya di kolom komentar, boleh tanya di dalam grup juga boleh. Untuk yang belum gabung nanti aja di akhir video akan Kak Sari kasih tahu nomor WA yang bisa dihubungi. Nah sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Pada setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu, Taman Safari menampilkan pertunjukan atraksi lumba-lumba. Untuk menjaga kesehatan dan nutrisi lumba-lumba, setiap harinya diberikan makan ikan hanya 15 kg. Nih, Kak Sari kasih ketentuan dulu ya, kasih keterangan sedikit. Kasih makan ikannya itu hanya 15 kg. Artinya gimana? Artinya nggak boleh berlebihan loh ngasih makan ikannya ini. Nggak boleh sampai 30 kg, 40 kg, nggak boleh. Dia nanti malah kegemukan, malah sakit ya. Jadi kata-kata hanya di sini artinya boleh 15 kg atau kurang sedikit juga nggak apa-apa. Yang pasti tidak boleh kelebihan ya dek ya. Jadi kalau sampai 17 kg sehari, 19 kg sehari, ini nanti ikan lumba-lumbanya malah sakit gitu. Jadi ada ketentuannya ya kalau memberi makan binatang. Oke, untuk ikan lumba-lumba ini hanya 15 kg. Artinya tidak boleh lebih dari 15 kg. Nah, kita lanjutkan dulu membacanya. Jika berawat, lumba-lumba selalu menggunakan timba untuk memberi makan sebagai tempat ikan yang hanya membuat 3 kg per timba
A. Jika X dimisalkan sebagai timba, tulislah bentuk pertidaksamaan linier berdasarkan ilustrasi tersebut. Oke, yang B. Tentukan banyak timba yang dibutuhkan untuk memberi makan kembali lumba-lumba jika pada hari itu lumba-lumba sudah menghabiskan 10 kilogram ikan. Siap. Kak Sari bantu ya untuk menjawab soal yang A. Caranya kayak gini deh. Ini ya, untuk menjawab soal yang A, kita tulis dulu X sama dengan timba. Tadi kan nih, jika X dimisalkan sebagai timba. Nah, sekarang bentuk pertidaksamaannya adalah kayak gini deh. Setiap timbanya itu hanya mampu memuat 3 kilogram. Kemudian tadi ikannya, betul, ikan yang diberikan ke lumba-lumba setiap harinya itu tidak boleh lebih dari 15 kilogram per hari. Berarti ini 15 kilogram itu tandanya kayak gini, harus kurang atau sama dengan dari berapa? Ini, setiap timba kan beratnya 3 kilogram, berarti 3 dikali banyaknya timba. Timbanya adalah X. Nah, gini. Jadi bentuk pertidaksamaannya adalah 3X kurang dari sama dengan 15. Ini dia jawabannya. Maksudnya gimana, Kak? Gini, kita coba ya. 3 ini kan mewakili 3 kilogram ya, itu berat per timba. Dia hanya bisa memuat 3 kilogram setiap timbanya itu. Nah, kalau misalnya kita pakai timbanya 3 buah atau kita kasih 3 kali timba untuk ke ikan lumba-lumba itu, berarti kan 3 kali 3 kali 3 adalah 9. Nah, 9 kilogram itu kurang dari 15 kilogram, bener kan ya? Atau kalau misalnya timbanya maunya 5, boleh, berarti 3 kilogram kali 5, 3 kilogram kali 5 berapa? 15 kilogram. Nah, 15 kilogram itu kurang dari sama dengan 15, bener juga, karena di sini ada tanda sama dengannya. Artinya kayak gitu ya, banyak timbanya yang diberikan itu harus memenuhi pertidaksamaan ini deh. Jadi nanti sebenarnya X-nya itu bisa berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa juga 5, kayak gitu. Nggak boleh 0, nggak boleh 6, nggak boleh 7. Nggak boleh ya, karena yang memenuhi hanya itu saja, 1, 2, 3, 4, atau 5. Kalau X-nya 1, berarti 3 kilogram kali 1 ya. Berarti ikan lumba-lumbanya hanya makan 3 kilogram dalam sehari itu. Ya tentu saja dia masih lapar. Kalau X-nya 2, ya 3 kali 2, 6 kilogram. Lumayan lah. Kalau X-nya 3, artinya 3 timba. Berarti 3 kali 3, 9 kilogram. Lumayan ya. Atau kalau X-nya 4, berarti 4 timba ya. 3 kali 4, 12. 12 kilogram itu kan masih kurang dari 15. Boleh lah. Atau yang paling dia suka X-nya 5. 3 kali 5 adalah 15. Pas banget ya sama ketentuannya tadi. Jadi nggak boleh lebih dari 15. Boleh nggak 0? Nggak boleh. Karena kalau 3 kali 0 itu kan 0. Nah, berarti hari itu ikan lumba-lumbanya nggak makan sama sekali. Nggak boleh ya. Ikan lumba-lumba itu nggak bisa puasa kayak kita manusia ya deh ya. Kita aja puasa kalau maghrib berbuka kan ya. Kalau sebelum berpuasa juga ada waktu sahurnya. Nah, apalagi kalau binatang ya nggak boleh nggak makan sama sekali dalam sehari. Jadi nggak boleh 0 ya. Bolehnya X-nya berapa tadi? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Karena nomor 2A ini yang ditanya hanya bentuk pertidaksamaannya, kita udah jawab. Bentuk pertidaksamaannya adalah 3X kurang dari sama dengan 15. Selesai ya. Nah, sekarang untuk soal yang B. Untuk soal yang B tadi, ceritanya hari itu lumba-lumbanya itu sudah menghabiskan 10 kilogram ikan. Nah, kita ditanya menentukan banyaknya timba yang dibutuhkan untuk memberi makan kembali. Kalau gitu tetap menggunakan pertidaksamaan yang ini tadi. Tetapi sekarang sudah berubah dikit. Awalnya kan 3X kurang dari sama dengan 15. Nah, tetapi karena hari itu dia sudah makan, si lumba-lumbanya nih ya, sudah makan 10 kilogram, berarti ini kita kurangi aja dengan 10 kilogram. Ya, jadinya 3X kurang dari sama dengan 15 kurangi 10. Kalau gitu 3X kurang dari sama dengan berapa? 15 kurangi 10 adalah 5. Tuh, berarti jatah lumba-lumba hari itu hanya tinggal 5 kilogram.
Karena ini tetap menggunakan timba dengan kapasitas 3 kilogram, berarti pertindaksamaannya menjadi 3x kurang dari sama dengan 5. Kalau gitu kita selesaikan. X-nya berapa dong? Ya gini, kurang dari sama dengan 5-nya ini dibagi dengan 3. Nah, ini jadi X kurang dari sama dengan 5/3. Maksudnya gimana? Ini banyak timbanya. Banyak timbanya harus kurang dari sama dengan 5/3. Loh, gimana Kak? Kok timba bisa pecahan kayak gitu? Berarti harus kita cari jawaban yang tepatnya. Tadi kan ceritanya gini, timbanya itu kan atau X-nya itu kan bisa 1 ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ini awalnya yang di sini loh ya. Nah, tetapi karena ini bolehnya X kurang dari sama dengan 5/3, berarti yang memenuhi mana, Dek? Di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini yang memenuhi 5/3 itu yang mana? Coba kita cek. 5/3 ini bentuk pecahan campurannya berapa sih? Di sebelah sini ya. Ini anggap aja kertas buram, nanti kita hapus. 5/3 kalau dirubah menjadi pecahan campuran, caranya gini, per 3-nya tulis dulu. Terus 3 kali berapa sih yang mendekati 5? Tentu saja 3 kali 1. Kan 3 kali 1 itu 3. Nah, agar jadi 5, sini tambahin angka 2. Cek, 3 kali 1 3, tambah 2, 5, berarti 5/3. Dengan kata lain, timbanya adalah 1 2/3. Nah, timba kan nggak mungkin pecahan ya. Berarti kita ambil yang bilangan bulatnya saja, yaitu 1. Jadi, X sama dengan 1. Dah, yang pilihan lainnya kita hapus. Gitu ya. Dengan kata lain, untuk memberi makan kembali hari itu hanya dibutuhkan 1 timba. Atau kalau dipenuhin dengan ikan setara dengan 3 kilogram. Nah, yang diminta adalah ini, X sama dengan 1 ya. Jadi kita jawab, untuk memberi makan kembali pada hari itu ya, ini khusus kasus pada hari itu ya, ketika dia sudah makan 10 kilogram ikan ya. Untuk memberi makan kembali pada hari itu dibutuhkan 1 timba ikan. Oke, kayak gitu ya, Dek ya. Jadi totalnya ikan lumba-lumbanya hari itu makan berapa kilogram? Ini tadi dia sudah makan 10 kilogram dan makan ikan lagi 1 timba. 1 timba tadi setara dengan 3 kilogram. Berarti 10 kilogram sama 3 kilogram. Dia makannya 13 kilogram untuk hari itu. Sudah bagus kok kayak gitu ya. Tidak terlalu kenyang, jadi atraksinya juga bakalan bagus. Tapi dia nggak akan kurus badannya ya. Jadi sudah terjawab ya, Dek ya. Untuk nomor 2 yang A tadi, bentuk pertidaksamaannya adalah 3x kurang dari sama dengan 15. Dan untuk yang B, tentukan banyak timbanya. Banyak timbanya adalah 1. Gitu. Banyak timbanya adalah 1. Dah, gini aja. Kalian bisa nulis kesimpulannya mirip kayak punya Kak Sari ini tadi ya. Tentu saja hitung-hitungannya harus ditulis. Oh iya, yang di sini tadi kita anggap sebagai hitung-hitungan ya di kertas buram ya. Jadi boleh dihapus aja. Yang penting kalian tahu gitu ya. Sudah selesai. Ini dia untuk menjawab soal yang nomor 2. Beres ya. Berarti sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Ini bacanya kalau kayak gini dari tengah, Dek. 2 kurangi 4x lebih dari 6 kurang dari 10. Ya, jadi kalau dia diapit 2 tanda pertidaksamaan gini bacanya dari tengah ya. 2 kurangi 4x lebih dari 6 kurang dari 10. Di mana X merupakan anggota bilangan bulat. Nah, yang kita harus jawab adalah himpunan penyelesaiannya, Dek. Gimana caranya? Kak Sari bantu ya. Seperti ini. Ini dia, aku udah salin ya
bentuk pertidaksamaannya yaitu 2 kurangi 4x lebih dari 6 kurang dari 10. Nah, untuk menyelesaikannya caranya gini. Kita lihat yang di tengah ini dulu. Yang di tengah ini nanti harus menjadi x saja. Agar menjadi x saja, langkahnya ada beberapa. Yang pertama, tengahnya ini kita kurangi aja dengan 2 supaya angka 2 yang di sini nanti hilang. Nulisnya kayak gini deh. 2 kurangi 4x-nya tetap ya, terus dikurangi 2 lagi. Nah, karena yang tengah ini kita kurangi dengan 2, maka yang sebelah kanan dan kiri ini juga harus dikurangi 2. Ini dulu 6-nya juga dikurangi 2, 10-nya juga dikurangi 2. Oke, sekarang mulai dihitung. 2 dikurangi 2 kan 0, habis ya. Yang tersisa adalah negatif 4x saja. Oke, ini kita tulis kurang dari, ini lebih dari. Sekarang 6 kurangi 2, 4. 10 kurangi 2, 8. Nah, ini jadinya bacanya kayak gini. Negatif 4x lebih dari 4 kurang dari 8. Langkah berikutnya, negatif 4x ini agar menjadi x saja, kita bagi dengan negatif 4. Nulisnya kayak gini, negatif 4x per negatif 4. Nah, karena yang tengahnya ini kita bagi dengan negatif 4, yang kanan dan kiri juga harus dibagi dengan negatif 4. Tulis dulu, berarti 8-nya per negatif 4. Ini 4-nya juga per negatif 4. Nah, untuk tandanya, hati-hati. Kalau pembaginya atau kalau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan wajib diganti arah. Tadinya dia membuka ke kanan, sekarang menjadi gini dek. Oke, ya hati-hati ya. Kalau tidak diganti arah, nanti jawaban kalian salah loh. Oke, kalau sudah diganti arah kayak gini, sekarang tinggal kita hitung. Negatif 4x per negatif 4, nih, negatif 4 dengan negatif 4 kalau dibagi itu jadinya 1 atau dianggap habis. Berarti tersisa x saja. Ini bacanya lebih dari 8 bagi negatif 4 adalah negatif 2. Yang sebelah sini kurang dari 4 bagi negatif 4 adalah negatif 1. Nah, ini sudah menjawab ya. Jadi X-nya itu X-nya itu kurang dari negatif 1 lebih dari negatif 2. Atau dengan kata lain, X-nya itu di antara negatif 1 dan negatif 2. Gitu aja deh. Nah, yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya ya. Supaya mudah, coba kita pakai garis bilangan. Ini Kak Sari gambar garis bilangan sederhana aja. Oke. Katakanlah yang sini adalah 0, ini adalah 1 ya. Berarti sini negatif 1, yang ini negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ya. Ini dia garis bilangannya. Nah, sekarang kita letakkan X itu lebih dari negatif 2. Kalau lebih dari negatif 2 berarti dari negatif 2 ini ke kanan. Seret gitu ya, ke kanan. Tetapi X-nya kurang dari negatif 1. Kalau kurang dari negatif 1 itu berarti ke kiri. Nah, ketemu. Jadi ini. Oke, dia X-nya itu di antara negatif 2 dan negatif 1. Oke, ini tanda panahnya hapus aja. Nah, di sini ya X-nya. Sekarang Kak Sari tanya, di antara negatif 2 dan negatif 1 ini ada nggak bilangan bulatnya? Coba, karena tadi kan diminta di mana X merupakan anggota bilangan bulat. Nah, sekarang kita lihat, apakah ada bilangan bulat di antara negatif 2 dan negatif 1? Nggak ada. Adanya ini nanti pasti bilangan pecahan ya, bilangan negatif tapi yang pecahan. Nah, karena tidak ada bilangan bulat, ya berarti X-nya apa dong? X-nya adalah himpunan kosong. Nah, untuk menjawabnya kayak gini deh. HP itu penyelesaian ya. Himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan kosong. Jadi kita hanya menggambar kurung kurawalnya saja. Memang itu jawabannya. Atau kalau mau pakai simbol yang lain boleh kayak gini. HP sama dengan ini bulat gini terus disilang, ini juga sama, ini artinya himpunan kosong juga. Artinya memang tidak ada nilai X yang memenuhi ya, X-nya harus lebih dari negatif 2 tapi kurang dari negatif 1, nggak ada bilangan bulat yang memenuhi syarat ini tadi gitu. Jadi memang untuk soal nomor 3 ini tricky banget ya, jawabannya adalah himpunan kosong
ya, gitu. Gak apa-apa, bener kok seperti ini. Nanti guru kalian menjelaskannya kurang lebih juga kayak gini ya. Ada yang menyarankan pakai garis bilangan, ada yang langsung aja kayak gini. Nah, Kak Sari biar lengkap, ada hitung-hitungannya, ada garis bilangannya juga, dan ada jawaban akhirnya ya. Jadi, HP atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kita jawab di sini. HP sama dengan himpunan kosong. Dah, selesai ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Mobil pick up hanya dapat membawa muatan seberat 2000 kg. Pengemudi dan kernek memiliki berat total 150 kg. Mobil pick up tersebut akan mengangkut kotak yang berisi 50 kg. Nah, yang A, tunjukkan banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali perjalanan. Yang B, jika mobil pick up harus membawa 350 kotak, berapa kali pengangkutan kotak yang harus dilakukan sampai semua kotak terangkut? Oke, cara menjawabnya seperti ini. Langkah pertama untuk soal nomor 4 ini, kita misalkan dulu dek, kotak-kotak yang beratnya 50 kg ini sebagai K. Jadi kita tulis ya, kotak kita simbolkan dengan variabel K kecil. Gini, sehingga sekarang untuk situasinya kita tulis. Nah, sekaligus untuk menjawab soal yang A. Tadi ceritanya, muatan total mobil pick up hanya 2000 kg. Jadi tidak bisa lebih dari 2000 kg. Boleh pas, boleh juga kurang. Kalau kelebihan nanti dia malah rusak ya, atau nggak mau jalan. Anggap aja kayak gitu. Pokoknya muatan maksimalnya adalah 2000 kg. Nah, dari 2000 kg itu tentu saja sudah ada pengemudi dan kernek di dalam mobil pick up-nya ya. Total berat mereka 150 kg. Dan kotak-kotak yang beratnya itu 50 kg setiap kotaknya. Nah, jadi gimana bentuk pertidaksamaannya? Kayak gini deh. Berat pengemudi dan kerneknya kita tulis yaitu 150 ditambah dengan berat kotak-kotaknya. Masing-masing kotaknya beratnya 50 kg dan sebanyak berapa kita belum tahu. Jadi 50 kg dikali K. Kita nulisnya 50K gitu. Itu nanti kalau di total semua beratnya hanya boleh kurang dari 2000 atau pas. Jadi nulisnya gini, kurang dari sama dengan 2000. Oke, jadi ini bentuk pertidaksamaannya ya untuk mobil pick up tadi. 150 ditambah 50K itu kurang dari sama dengan 2000. Nah, yang A kita diminta tunjukkan banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali perjalanan. Berarti ini harus kita selesaikan pertidaksamaan ini sehingga nanti ketemu nilai K-nya. Cara mengerjakannya gini deh. Yang 50K-nya biarkan di sini. Kurang dari sama dengannya kita tulis juga, 2000-nya kita tulis juga. Nah, yang kita pindah ini 150. 150 kalau dipindah ruas itu berubah menjadi negatif 150, ya kan? Dia awalnya 150, ini positif dong karena nggak punya tanda negatif. Nah, kalau dia positif dipindah ruas itu harus menjadi negatif. Nanti bacanya ini 2000 kurangi 150. Oke, 50K kurang dari sama dengan berapa? 2000 kurangi 150 adalah 1850. Oke, nah dari situ kalau kita mau mencari nilai K, berarti kurang dari sama dengan 1850-nya diapakan dengan 50? Dibagi. Dibagi itu kita nulisnya per ya. Terus kita hitung, K kurang dari sama dengan berapa? Ini 1850 per 50, kan artinya 1850 dibagi 50. Ya, nanti hasilnya adalah 37. Kalian cek ya untuk hitungannya ya, 1850 dibagi 50 pasti 37. Nah, sudah terjawab ini. Jadi, banyak kotak dalam sekali angkut itu kurang dari sama dengan 37. Artinya gimana? Boleh pas 37, boleh juga kurang dari 37. Yang penting jangan lebih dari 37. Ya, itu untuk menjawab soal yang A. Tunjukkan banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali perjalanan. Banyak kotak
Oke, banyak kotaknya atau kita sikat tadi K ya. K kurang dari sama dengan 37 gitu. Nah, sekarang untuk yang B. Jika mobil pick up harus membawa 350 kotak, berapa kali pengangkutan kotak yang harus dilakukan sampai semua kotak terangkut? Oke, karena ini ketentuannya mobil pick up-nya harus membawa 350 kotak, berarti K-nya ini sama dengan 350 di sini ya. Untuk yang B kita tulis B ya. K sama dengan 350. Nah, gitu. Jadi nanti mereka harus mengangkut berapa kali supaya 350 kotak ini terangkut semuanya. Caranya gini aja. Atau K sama dengan 350-nya ini nggak apa-apa, kita langsung pakai rumusnya aja ya deh ya. Rumus untuk banyak pengangkutan ya. Banyak kali pengangkutan. Oke, sama dengan banyak kotaknya tadi, yaitu 350 dibagi dengan setiap kali pengangkutan tadi kita sudah hitung ya, dari poin yang A tadi hanya bisa mengangkut 37 kotak maksimal ya, boleh kurang tapi nggak boleh lebih. Nah, kita ambil yang pas aja 37 di sini. Jadi 350 per 37, artinya 350 bagi 37. Nah, sama dengan berapa? Kita hitung ya. Coba sebelah sini, 350 dibagi 37. 350 dibagi 37 yang paling mendekati itu 9 deh. Karena kalau 10 nanti 37 kali 10 itu sudah kelebihan, yaitu 370. Nah, ini berarti 37 kali 9 aja. Tadi Kak Sari udah hitung, hasilnya adalah 333. Nah, terus dikurangi 350 dikurangi 333, ini jadi 10 ya. 0 kurangi 3 kan nggak bisa, minjem 1 jadi 10. 10 kurangi 3, 7, ini jadi 4 ya. 4 kurangi 3, 1, 3 kurangi 3, 0. Nah, jadi ini sisa 17. Nah, kita tulis ya, 9 sisa 17. Itu dari 350 bagi 37. Nah, kalau 9 kali pengangkutan, ini masih sisa 17 kotaknya. Berarti supaya semua terangkut harus berapa kali pengangkutan? Kita bulatkan ke atas. 9 ini kalau dibulatkan ke atas menjadi 10. 10 apa? 10 kali pengangkutan gitu ya. Ini untuk hitung-hitungannya tadi kita hapus aja biar lembar jawaban kita clean, bersih, dilihatnya enak. Oke, udah ya. Jadi sudah terjawab ya, banyak kali pengangkutannya adalah 10 kali. Jadi mobil pick up tadi bolak-balik mengangkut sebanyak 10 kali agar 350 kotaknya itu terangkut seluruhnya. Boleh kita bikin di sini. Jadi mobil pick up tersebut harus melakukan 10 kali pengangkutan agar 350 kotak terangkut semua. Gitu deh ya. Gini, jadi yang 9 kali angkut dia isi pick up-nya 37 kotak, 37 kotak, 37 kotak. Itu yang 9 kali angkut. Nah, pengangkutan yang terakhir yang ke-10 itu hanya berisi 17 kotak. Gitu juga boleh ya, logikanya kayak gitu. Pokoknya kalau dilihat orang mobil pick up-nya itu bolak-balik 10 kali angkut barang ya, sehingga 350 kotaknya ini tadi terangkut semua. Jelas ya? Paham ya? Itu tadi untuk menjawab soal nomor 4. Ini dia yang A, kemudian di sini yang B. Oke, kita jawab untuk nomor 4 yang B. 10 kali pengangkutan. Udah, kalau di sini sih jawabannya ringkas aja. Kalau kalian jawabannya harus lengkap ya, karena ini soal cerita. Yang penting tahu jawaban benernya. Masalah menjawabnya, menggunakan kalimatnya, Kak Sari serahkan ke kalian masing-masing ya. Pasti bisa deh. Yes. Lanjut sekarang soal yang terakhir, soal nomor 5.
Nomor 5, Humam memiliki uang Rp180.000 yang akan digunakan untuk membeli jeruk. Untuk harga 1 kilogram jeruk adalah Rp15.000. Buatlah penyelesaian dari pertidaksamaan yang mengilustrasikan banyaknya jeruk yang dapat Humam beli. Oke, sekarang kita misalkan dulu banyaknya jeruk yang dapat Humam beli itu sebagai huruf apa maunya? X boleh, huruf yang lain boleh. Kak Sari mau pakai simbolnya huruf J kecil aja ya. Kayak gini nulisnya, Dek. Di sini banyaknya jeruk. Banyak jeruk gitu ya. Kak Sari simbolkan dengan huruf J kecil. Ini nanti satuannya kilogram. Gitu kalau mau dilengkapi. Nah, sekarang kita tulis dulu pertidaksamaannya. Jadi ceritanya gini, uangnya Humam itu 180.000. Harga tiap kilogram jeruknya itu 15.000. Berarti dia bisa membeli berapa banyak jeruk? Berapa kilogram jeruk? Segini, Dek. Yaitu 15.000 dikali dengan banyak jeruknya, itu nanti harus kurang dari atau sama dengan 180.000. Nah, gini. Jadi 15.000 dikali dengan berapa kilogram jeruk, nanti uangnya harus kurang dari atau sama dengan 180.000. Enggak boleh lebih dari 180.000 karena uang dia hanya 180.000. Kalau kurang malah boleh, nanti dia masih dapat kembalian. Nah, jadi ini ya pertidaksamaannya. 15.000 J kurang dari sama dengan Rp180.000. Nah, sekarang kita selesaikan untuk dapat menemukan berapa sih nilai J-nya ini, berapa kilogram jeruk sih yang bisa dia beli, maksudnya kayak gitu. Caranya gini, Dek. Kalau mau mencari nilai J, ini kita tulis kurang dari sama dengan 180.000-nya diapakan dengan 15.000, dibagi aja. Nah, gini ya. Itu nanti dapat nilai J-nya. Berarti J kurang dari sama dengan berapa? Ini 1000 sama 1000 boleh kita coret aja. Tinggal 180 per 15 atau 180 bagi 15. 180 bagi 15 adalah 12. Dah ketemu. Jadi banyaknya jeruk yang bisa dibeli oleh Humam tadi maksimal atau paling banyak hanya 12 kilogram. Kalau dia mau belinya pas 12 kg masih boleh, uangnya cukup. Kalau 11 kg juga boleh, 10 kg juga boleh, gitu maksudnya. Nah, yang ditanya ini, buatlah penyelesaian dari pertidaksamaan yang mengilustrasikan banyaknya jeruk yang dapat Humam beli. Ya udah, kita sudah membuat pertidaksamaannya dan kita juga sudah menyelesaikannya, yaitu J kurang dari sama dengan 12. Terjawab ya? Kita tulis nih jeruk kurang dari sama dengan 12. Nanti jeruknya ini kalian boleh ikut Kak Sari pakai simbol huruf J, boleh pakai huruf X, boleh pakai huruf yang lain juga. Yang penting variabel itu biasanya disimbolkan dengan huruf kecil ya, Dek ya. Udah ya, terjawab ya untuk soal nomor 5 ya. Kalau mau pakai jadi kayak gini jadinya. Sebelah sini, jadi banyaknya jeruk yang dapat dibeli Humam adalah kurang dari atau sama dengan 12 kilogram. Selesai kayak gitu ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan nih, Dek, dari poin soal nomor 1, 2, 3, 4, atau 5, boleh. Kamu boleh tanya di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab sebisanya. Di kolom komentar itu kalau pertanyaannya bisa langsung dijawab, Kak Sari jawab langsung di sana kok. Tetapi ada banyak pertanyaan yang lebih mudah untuk dijelaskannya itu di dalam grup ya. Atau di program konsultasi individunya Kak Sari. Apa sih itu grup? Apa sih konsultasi individu? Atau Kak Sari punya program apa lagi sih, Kak? Ada les online-nya atau enggak? Ada ya, Dek ya. Nah, itu semua nanti bisa kalian tanyakan di nomor ini di 081 456 10 9870. Untuk kalian yang ingin belajar tetapi terbentur biaya, ini ada grup yang gratis juga punyanya Kak Sari ya. Sampai video ini dibuat sudah ada peserta 950, Dek.
Karena sekarang grup WA itu jumlah pesertanya maksimal 1.000 lebih ya. Atau berapa sih Kak Sari, kurang ingat, 1024 atau berapa ya. Nah pokoknya selama belum penuh kalian masih bisa gabung ya. Itu grup khusus untuk siswa SMP seluruh Indonesia, silahkan. Tapi ada juga grupnya yang berbayar. Kalau berbayar malah lebih enak, itu nanti bukanya setiap hari. Terus ada program yang lain lagi juga banyak. Tanya-tanya ke Kak Sari di nomor ini ya Dek ya. Kalau kamu punya kelebihan dana bisa untuk les online, Kak Sari juga buka les online. Yang ngajar Kak Sari langsung loh. Nanti yang tanya-tanya boleh mama atau papa kalian ya. Terus kalau udah didaftarkan baru kita les ya, kayak gitu. Nomornya sama, hanya yang di sini aja. Silahkan. Oke ya. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.